Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Irwani dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan PG PAUD Nonrik B. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan teori pembelajaran tentang Johann Broadus Watson. Mengenal Johann Broadus Watson. Johann Broadus Watson dilahirkan di Greenville pada tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Yang mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dan memperoleh gelar PhD pada tahun 1903 dengan disertai berjudul Animal Education. Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. Pada tahun 1908 ia menjadi profesor dalam psikologi eksperimental dan psikologi komparatif di Johns Hopkins University di Baltimore dan sekaligus direktur laboratorium psikologi di universitas tersebut. Peran Watson dalam bidang pendidikan. Ya juga cukup penting. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia percaya bahwa dengan memberikan conditioning tertentu dalam proses pendidikan, maka akan dapat membuat seseorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Beberapa pandangan utama Watson, yaitu pertama, psikologi mempelajari stimulus dan respon. Yang dimaksud dengan stimulus adalah semua objek di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi, juga termasuk pengeluaran kelenjar. Kedua, yaitu tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku. Yang ketiga itu dalam kerangka mind body. Pandangan Watson sederhana saja. Baginya mind mungkin saja ada, tetapi bukan sesuatu yang mempelajari atau akan dijelaskan melalui pendekatan ilmiah. Yang keempat, yaitu sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. Yang kelima, itu secara bertahap Watson menolak konsep insting, mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang unlearned, hanya milik anak-anak yang tergantikan oleh habits, dan akhirnya ditolak sama sesekali kecuali simple reflex seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. Yang keenam, yaitu sebaliknya, konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson juga bagi tokoh behaviorisme lainnya. Maka habis adalah proses kondisional yang kompleks yang menerapkan pada percobaan fobia. Yang selanjutnya yaitu yang ke-7, pandangannya tentang memori pembawaannya dan pertentangan dengan William James. Menurut Watson, apa yang diingat dan dilupakan faktor yang menentukan adalah kebutuhan. Yang ke-8, yaitu proses thinking and speech. Terkait era thinking adalah subvokal. Talking artinya proses berpikir didasarkan pada keterampilan berbicara dan dapat disamakan dengan proses bicara yang tidak terlihat, masih dapat diidentifikasi melalui gerakan halus seperti gerak bibir atau register lainnya. Yang terakhir, yaitu sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Yang selanjutnya yaitu teori dan konsep behaviorisme dari Watson. Teori belajar yang langsung ini disebut juga dengan koneksionisme menurut Thorndike dan behaviorisme menurut Watson. Namun dalam perkembangan besarnya, koneksionisme juga dikenal dengan psikologi behavioristik. Stimulus dan respon tersebut memang harus dapat diamati, meskipun perubahan yang tidak dapat diamati seperti perubahan mental itu penting. Namun menurutnya tidak menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi apa belum. Dengan asumsi demikian dapat diramalkan perubahan apa yang terjadi pada anak. Teori perubahan perilaku belajar dalam kelompok behaviorisme ini memandang manusia sebagai produk lingkungan. Segala perilaku manusia sebagai besar akibat pengaruh lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya yaitu respon stimulus dari luar negeri. Belajar dalam teori behaviorisme ini selanjutnya dikatakan sebagai hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dengan respon yang ditampilkan oleh individu. Pada umumnya teori belajar yang termasuk
ke dalam keluarga besar. Behaviorisme memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimuli di sekitar lingkungannya. Orang akan bereaksi jika diberi rangsangan oleh lingkungan luarnya. Selanjutnya itu dalam dunia aplikasi komunikasi instruksional, rangsangan bisa terjadi bahkan diupayakan terjadinya yang ditunjukkan kepada pihak sasaran agar mereka bereaksi sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kegiatan mengajarnya ataupun kuliah di mana banyak pesertanya yang tidak tertarik untuk mengantuk, maka sang komunikator instruksional atau pengajarnya bisa merangsangnya dengan sejumlah cara yang bisa dilakukannya. Selanjutnya itu 3 model belajar behaviorisme. Ada tiga model kelompok model belajar yang sesuai dengan teori belajar behaviorisme. Ini yaitu menurut namanya disebut dengan hubungan stimulus, pembiasaan tanpa penguatan. Yang kedua yaitu pembiasaan dengan menguatkan. Pembiasaan dengan menguatkan. Dan ada satu lagi teori belajar masih menganut paham behaviorisme. Ini adalah teori belajar sosial dari Bandura. Yang selanjutnya yaitu penekanan teori behaviorisme. Penekanan teori behaviorisme adalah perubahan tingkat laku setelah terjadi proses belajar dalam diri siswa. Teori belajar behavioristik mengandung banyak variasi dalam sudut pandangan. Filosofer pendekatan behavioristik pada dasarnya berpegang pada keyakinan bahwa banyak perilaku manusia merupakan hasil suatu proses belajar yang karena itu dapat diubah dengan belajar baru. Behavioristik berpangkal pada beberapa keyakinan tentang pertama manusia yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologi. Pertama yaitu manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik dan buruk, bagus atau jelek. Manusia mempunyai potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau salah, berdasarkan bekal keturunan atau pembawaan yang dan berkat interaksi. Yang kedua itu manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukan dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Yang ketiga itu manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Yang terakhir itu manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya pun dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Oke, sekian dari paparan makalah PowerPoint dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.